Selamat pagi, sahabat Thomson Bali. Ketemu lagi dengan Bayu Permadi di talk show bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali. Nah, di studio sudah hadir dua narasumber, yaitu Ibu Nimade Swastini selaku Sekretaris 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Selamat pagi, Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi Mas Bayu. Oke, dan kedua narasumber yang kedua adalah Ibu Dr. Sayu Ketut Sutrisna Dewi, SEMM AK, selaku dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana. Selamat pagi Ibu, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih juga untuk sahabat Thomson Bali dan ibu-ibu. Terima kasih waktunya sudah hadir di studio Thomson Bali, dan tema pagi hari ini adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K di masa pandemi COVID-19. Waduh, kalau kita berbicara masalah pandemi COVID-19 ini sudah hampir 2 tahun ya Bu ya. Sudah hampir 2 tahun dan semuanya bisa berakibat buruk. Kemudian juga ada beberapa yang memang kita harus tetap bertahan dengan segala keadaan yang memang serba susah ini gitu Bu ya. Oke, Ibu Made Swastini selaku tim penggerak PKK Provinsi Bali, mungkin bisa dijelaskan Bu kepada kami juga untuk kepada sahabat Thomson Bali, sebetulnya apa itu tim penggerak PKK untuk Provinsi Bali? Silakan Ibu. Terima kasih. Jadi pendengar Radio Thomson dimanapun berada, kami bisa sampaikan di sini bahwa PKK itu adalah suatu gerakan PKK, gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yaitu gerakan pembangunan dalam masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat demi kesejahteraan keluarga yang maju, sehat, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Itu gerakan daripada PKK. Sedangkan TPPKK yang biasa disebut dengan tim penggerak PKK, yaitu adalah mitra kerja pemerintah, di mana mempunyai fungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan juga pengendali, sehingga program-program PKK dapat dilaksanakan secara berjenjang. Jadi diketahui bahwa struktur gerakan PKK itu adalah yang amat sangat lengkap. Jadi dari pusat, sudah itu provinsi, kabupaten kota, dan juga kecamatan sampai desa kelurahan, dan itu sampai ke kelompok-kelompok dasawisma, yang mana keluarga adalah merupakan sasaran daripada gerakan PKK yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Jadi yang diutamakan adalah di sini keluarga dulu ya Bu ya. Oke Ibu, Ibu selaku tim penggerak PKK Provinsi Bali mungkin sedikit kilas balik dulu gitu ya. Gerakan-gerakan atau gerakan yang sudah dilakukan atau mungkin yang sudah sukses diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Provinsi Bali, apa aja nih Bu? Seperti diketahui, jadi gerakan PKK mempunyai 10 program pokok PKK, yang mana itu untuk mencapai tersebut, yaitu kita mengenal visi dan misinya. Sedangkan visi dari gerakan PKK terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa menuju Indonesia maju 2024. Itu visi terbaru yang merupakan hasil Rakernas ke-9 tahun 2021 di bulan Maret yang lalu. Dan itu mempunyai 5 misi, yaitu 1, membentuk karakter keluarga sesuai pola asuh, yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga. Yang 3, mempertahankan ketahanan keluarga melalui pembunuhan pangan, sandang, dan perumahan sehat layak huni. Yang 4, meningkatkan kesehatan, lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Sedangkan yang kelima, modernisasi organisasi PKK dengan memanfaatkan teknologi informasi. Itu untuk mencapai visi misi tersebut. Jadi
ada program-program unggulan juga yang mana di tim penggerak PKK, yaitu ada Paredi, pola asuh anak dan remaja di era digital, sudah itu Gelari Pelangi, sudah itu yang ketiga adalah Aku Hatinya PKK, yang keempat Keluarga PKK Gagah Lincah. Jadi itu program-program unggulan. Nah, kita sudah melaksanakan di kepemimpinan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mempunyai program satu, yaitu Aku Hatinya PKK. Amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Jadi itu sudah di awal 2019 sebelum pandemi, beliau sudah keliling bersama jajaran beserta kami pengurus ke 57 kecamatan di 57 desa. Dan di sana kita memberi edukasi bahwa bagaimana melaksanakan hatinya PKK dengan mengambil contoh di satu desa, di satu kecamatan, di satu kabupaten. Nah, nanti akan mengimbas dia ke keluarga-keluarga yang lain. Jadi bagaimana menata halaman rumahnya dulu sendiri di keluarga itu supaya teratur, indah, dan nyaman, dan itu plus tanaman yang bermanfaat. Kalau saja pada saat 2019 sebelum pandemi itu semua masif melaksanakan itu, karena kita tahu sistem dari struktur gerakan PKK itu adalah berjenjang. Kalau itu bersama-sama bergerak masif, itu akan luar biasa dampaknya. Jadi di masa pandemi ini kita sudah tidak usah mengeluh dan menggerutu, karena kita sudah menanam apa yang menjadi kebutuhan kita di keluarga. Oke, Bu, kalau kita melihat keluarga gitu Bu ya, keluarga untuk yang titik beratkan untuk tim penggerak PKK ini, keluarganya bagaimana? Apakah dari yang menengah ke bawah, menengah ke atas, atau mungkin yang di tengah-tengah itu yang harus bagaimana itu Bu? Yang jadi segmennya gitu. Yang jadi segmennya ya semua keluarga. Semua keluarga. Baik. Ini gerakan PKK ini adalah masyarakat yang merupakan unit terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Keluarga di segmen manapun. Kalau kita bersama-sama melaksanakan visi, yaitu bagaimana terwujudnya keluarga yang sehat, cerdas, berdaya, beriman, dan bertakwa menuju Indonesia maju di 2024. Jadi semua segmen. Oke Bu, kalau misalnya kita dari judul topik obrolan kita pagi hari ini adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga di masa pandemi COVID-19 gitu Bu ya. 2 tahun ini dari pendapatan khususnya masyarakat Bali itu bagaimana Bu? Kami sampaikan di sini bahwa kami hanya menyentuh keluarga. Jadi bagaimana caranya mendukung suami yang kehilangan mata pekerjaan pada masa pandemi ini. Kita sebagai ibu, di mana adalah kita mendukung, menopang keluarga. Jadi yang mempunyai keterampilan di sini, karena satu pendidikan dan keterampilan itu adalah salah satu program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkooperasi. Itu adalah salah satu program dari 10 program pokok PKK. Kami ketahui bahwa ibu-ibu atau perempuan-perempuan di Bali itu adalah yang berkreatif. Dia mempunyai kreativitas. Di samping itu dia akan tidak membiarkan suaminya terpuruk, kehilangan mata pencaharian, terutama yang bekerja di pariwisata. Sekarang sangat terpuruk karena situasinya seperti ini. Betul. Nah, kita sebagai pendamping suami, kita berinovasi. Apa yang bisa kita laksanakan? Apa yang bisa kita kerjakan? Dengan tanaman hatinya PKK, mungkin kita petik-petik bayam, bisa kita masak sayur, atau yang berlebih kita bagikan ke tetangga dengan bergotong royong, atau lebih lagi kita titip di warung depan rumah. Jadi memang itu adalah salah satu usaha mereka untuk tetap bertahan di masa pandemi ini. Selain untuk bisa mencukupi kebutuhan secara keluarga mandiri, adalah bisa untuk nilai jualnya kepada ke masyarakat yang lain gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Nanti kita akan ngobrol yang lainnya. Sekarang ke Dr. Sayu selaku dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UNUD. Ibu, ini kalau misalnya kita ngomong masalah Bali, memang tidak bisa dipisahkan dengan pariwisata dan dengan segala hotel, villa, kemudian dan segala komponen-komponen yang memang menjadi penghasilan utama di Pulau Bali gitu. Oke, untuk masa pandemi ini bagaimana Bu untuk sektor ekonomi dan pariwisatanya Bu?
Ya, baik, terima kasih. Iya, Jadi ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. mendasar dulu ini. Mungkin banyak orang yang menyarankan, oh Bali jangan dong terlalu bergantung pada pariwisata gitu Oke, ya. oke. Kemudian begitu dihantam SARS ya waktu itu kita kelimpungan, tapi kemudian kita cepat bangkit lagi. Iya, iya. Kemudian kena bom Bali gitu ya, pariwisata kena, tapi cepat bangkit lagi. Kemudian masalah krisis ekonomi tahun 98 itu yang berkepanjangan, kita bisa bangkit. Nah yang sekarang ini kenapa nih, udah 2 tahun ini kita bangkit nih. Kalau saya melihatnya begini, mungkin tidak ada sesuatu yang salah ya dari pilihan Bali untuk menjadikan pariwisata sebagai tiang penyangga perekonomian ya. Karena memang potensinya yang besar di situ. Jadi kalau tidak kita laksanakan itu kan kayaknya kok bodo amat, kok bodo banget gitu ya. Jadi bisa dibilang beberapa Punya tahun pantai terakhir yang ini kita indah, berada di punya zona. budaya yang unik, itu kan nilai jualnya tinggi. Baik. Jadi wajar saja Bali kemudian menjadikan pariwisata itu sebagai tiang penyangga perekonomian. Tetapi tentu saja ada faktor-faktor lain juga yang menentukan ya, seperti sekarang ini pandemi. Nah begitu pandemi, karena sektor kita adalah induknya pariwisata dan industri pariwisata ini kan ada turunannya lagi banyak banget, sampai ke misalnya hotel, villa yang bergerak di bidang itu ya, terus kemudian laundry, kemudian sewa mobil, sepeda motor, ya. Komponen-komponen yang itu ya, terus kemudian termasuk kerajinan, terus kemudian mungkin keterampilan apa ya, canang, fashion dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu asalnya kan dari turunan bisnis pariwisata. sangat terkait di situ ya. Otomatis ya, begitu pariwisata ambruk, pasti ini ambruk juga gitu ya. Oke, iya. Syukurnya menurut saya teman-teman di Bali, terutama ibu-ibu gitu di Bali, sepertinya sudah terbiasa ya dengan tantangan-tantangan yang kayak begini gitu, dan mencoba untuk tetap bertahan seperti itu, karena saya yakin perempuan Bali mungkin sudah kodratnya kali di Bali berbeda mungkin dengan daerah lain ya. Dari baru lahir itu udah ditanamkan harus mandiri gitu. Dari hasil riset saya yang awal tahun ini saya lakukan, 80% wanita Bali itu mempunyai penghasilan, jadi tidak mengandalkan kebutuhannya terutama dari suami gitu ya. Bahkan gitu 40% itu penghasilannya lebih tinggi dari suaminya. Ya berarti nggak main-main loh gitu perempuan Bali ya. Jadi tidak tergantung sama penghasilan suami Bu ya. Iya. Sudah terbiasa mandiri kan kalau wanita Bali kok untuk Iya, betul. seperti itu. Ya menurut saya begitu ya. Kenapa mandiri? Mungkin ini juga karena dampak dari hukum adat di Bali yang sedemikian rupa, sehingga ketika misalnya perempuan Bali menikah gitu ya, sepertinya dia nggak bawa apa-apa, kemudian ketika cerai juga nggak bawa apa-apa gitu, sehingga kita dididik dari kecil itu harus mandiri. Jadi sekecil apapun hasil kita harus punya penghasilan. Baik. Sehingga kita terdorong untuk tetap kreatif, dan saya yakin mungkin itu pula yang menyebabkan ekonomi rumah tangga di Bali di masa pandemi ini masih bisa lebih bernafas gitu, walaupun tidak lega ya bernafasnya. Mungkin pegang-pegang. Oke, betul. Oke. Ya, itu mungkin. Ya, oke, Dokter Sayu, satu lagi nih, kalau misalnya saat sekarang ini pariwisata juga dalam tanda petik masih mati suri dan masih terpuruk lah Bu ya. Sektor apa nih yang kayaknya harus digenjot terlebih dahulu ini untuk menggerakkan perekonomian Bali selain menunggu pariwisata ini bangkit lagi? Saya rasa di setiap masalah, bahkan di setiap musibah, itu ada berkah gitu ya. Mungkin ada beberapa jenis industri yang tidak eksis ya, yang bahkan mati banget gitu ya, sampai rusak banget di masa pandemi ini. Kenapa? Karena itu terkait dengan situasi pandemi dan juga peraturan-peraturan untuk kebijakan dari pemerintah. Nggak boleh berkerumun gitu. Ya hari gini kan kita buka supermarket yang tak ada lah kan gitu ya. Jadi selain itu di sisi lain itu pasti juga akan menimbulkan peluang-peluang. Jadi di balik berkah ternyata ada loh, di balik musibah ternyata ada berkahnya gitu. Ada usaha-usaha tertentu yang justru tumbuh di musim pandemi, yang tadinya nggak kebayang gitu akhirnya kebayang.
Nah ini semua kan berasal dari kebutuhan masyarakat di masa pandemi ini apa sih gitu. Orang-orang pasti akan membuat skala prioritas ya untuk pengeluarannya. Dengan asumsi pandemi ini tidak akan berakhir gitu ya. Apa ini yang harus dilakukan? Kan udah mulai menata. Oke, prioritas dulu deh untuk pengeluaran konsumsi ya, makan misalnya makan minum gitu ya. Kemudian kesehatan dan pendidikan. Mungkin 3 hal ini yang paling mendasar. Sehingga usaha-usaha yang bergerak yang berkaitan dengan 3 bidang ini saya yakin bisa eksis. Pendidikan kan nggak boleh terhenti walaupun ada pandemi. Kesehatan juga karena boleh di nomor 2 kan ya apalagi. Kemudian terkait dengan makan minum juga sudah mulai kita aware dengan kesehatan, makanan yang sehat, minuman yang sehat. Yang penting asupannya tetap ada. Sehingga bisnis kuliner tuh mulai tumbuh itu sekarang. Yang tadinya nggak kebayang. Jenis-jenis makanan yang dulunya mungkin nggak ditoleh gitu, yang dianggap nggak ada, sekarang malah muncul sebagai satu varian baru mungkin ya. Udah bosan misalnya dengan makanan jenis ini, ada loh yang begini sekarang. Sebuah kreativitas memang harus dimunculkan di masa pandemi COVID-19 ini Bu ya. Akhirnya kalau kita bilang ini adalah zona yang tidak nyaman gitu, benar-benar sangat tidak nyaman gitu. Dan justru di zona yang tidak nyaman inilah memicu kita untuk membangkitkan kreativitas kita. Pasti kita berpikir nih dari baru bangun tidur sampai tidur apa nih yang harus dikerjakan, pasti kita mikir. Kalau sebelumnya enggak, udah baru buka mata gitu, oh ini udah ada, tinggal metik, tinggal ngambil. Sekarang kan harus berpikir. Terus bagaimana kita mempunyai ide-ide kreatif untuk tetap bertahan ya Bu ya. Baik, jadi masih banyak ide-ide yang memang nanti akan dimunculkan. Mungkin nanti Ibu Dokter Sayu akan memberikan sebuah teknisnya, triknya gitu Bu ya. Baik, untuk sahabat Thomson Bali tetap di talk show pagi hari ini ya, dengan tema adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K di masa pandemi COVID-19 ya. Tetap bersama kita bertiga di sini tentang usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K di masa pandemi COVID-19 bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali.